Shalom saudara semua yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara di channel ini. Tema saya saat ini adalah hukum kasih, hukum Taurat dan perpuluhan. Mari kita buka saudara kitab Maleakhi 3 ayat 10 sampai dengan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Dan ayat ke-12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, seperti kita ketahui banyak sekali perdebatan-perdebatan mengenai persembahan persepuluhan, sehingga telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan jemaat Tuhan. Bukankah firman Tuhan pada Maleakhi 3 ayat 10 jelas mengatakan, jemaat yang membawa persembahan persepuluhannya ke rumah Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, guna memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, maka Tuhan dengan otoritasnya dari sorga pasti akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya kepada anak-anaknya yang mau memberi dengan ikhlas dan sukacita. Dan pada ayat ke-10, bukankah Tuhan mengatakan, ujilah aku? Artinya, di sini Tuhan mau menyampaikan bahwa saudara boleh menguji dan membuktikan perkataan firman Tuhan ini. Apakah Tuhan membukakan bagi saudara tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya kepada saudara atau tidak? Jika saudara memberikan persembahan persepuluhan saudara ke dalam rumah Tuhan, dan itu adalah hak jemaat. Bukankah setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, ya dan amin? Sekalipun firman Tuhan ini tercatat di dalam perjanjian lama, tidak boleh ada satupun orang di dunia ini yang boleh mengubah atau meniadakannya, saudara. Dan bahkan pada ayat ke-11, Tuhan katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Jadi, pada ayat ke-11, Tuhan berjanji kepada saudara semua bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi usaha dan pekerjaan saudara agar tetap eksis, tetap survive, tidak bangkrut, tidak dimakan belalang pelahap, tidak ada kutuk rugi, tidak ada kutuk kegagalan usaha, dan sekalipun ada masalah pun, Tuhan akan selesaikan dengan cara Tuhan tentunya. Itulah tandanya Tuhan bekerja dan Tuhan menepati janjinya kepada saudara. Janjinya ya dan amin. Dan yang dimaksud pada ayat ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Apa artinya saudara? Saudara memiliki sebuah usaha, katakanlah perusahaan, Tuhan akan menjaga perusahaan saudara agar dijauhkan dari kerugian, hal-hal yang dapat membuat rugi, sehingga tidak menimbulkan profit bagi perusahaan. Karena mungkin salah di dalam mengambil keputusan, salah mengelola, sehingga lebih besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan biasanya saudara, sebuah perusahaan yang di dalam perlindungan Tuhan, kuasa gelap atau iblis dari perdukunan atau musuh tidak dapat menyerang perusahaan tersebut karena perlindungan Tuhan nyata bagi perusahaan tersebut. Dan apa ciri-cirinya saudara atau tanda-tandanya perusahaan sedang mengalami penyerangan dari kuasa gelap? Adalah sebagai berikut. Perusahaan tersebut banyak tertimpa masalah, rugi, karyawan banyak masalah, sakit-sakitan, dan ownernya pun sakit-sakitan saudara. Tapi ketika di dalam perlindungan Tuhan, maka semua masalah itu tidak semestinya terjadi. Dan ini adalah tugas siapa saudara? Ya, tugas dari seorang gembala tentunya. Karena gembala adalah wakil Tuhan di dalam memperluas kerajaan Allah.
Dan bukankah Tuhan Yesus adalah contoh seorang gembala Israel yang baik bagi domba-dombanya? Yang sakit Yesus sembuhkan, yang haus diberi minum, yang lapar diberi makan, yang luka diobati, dan yang berduka diberi penghiburan, bukan? Dan jikalau saudara sedang mengalami hal ini, artinya saudara sedang dalam posisi ini, saudara harus minta kepekaan kepada Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin ada yang mengatakan, bukankah seseorang bisa langsung berdoa kepada Tuhan? Oke, memang bisa. Tapi dalam hal ini bukankah seorang gembala seharusnya memiliki keimanan yang lebih tinggi dari jemaat? Dan tugas gembala adalah memberkati jemaatnya. Dan bukankah Yesus sendiri sebagai gembala yang baik telah menjadi contoh dan teladan bagi bangsa Israel, bukan? Dan bukankah seorang gembala dipercayakan Tuhan untuk menggembala domba-dombanya, agar domba-dombanya terpelihara baik dan dilindungi dari serigala-serigala buas yang mau menerkam mereka? Dan bukankah Allah Bapa telah mengutus Yesus dan mempercayakan Yesus dengan memberi tanggung jawab untuk menggembalakan bangsa Israel pada masa itu? Dan Petrus pun telah menjadi contoh dan teladan bagi Israel sebagai gembala yang baik. Dan mari saudara kita lihat hukum Taurat terbagi dari apa saja yang terdapat pada kitab-kitab Taurat Perjanjian Lama. Yang pertama adalah hukum moral, kedua hukum sipil, dan ketiga hukum keagamaan. Saya akan bahas yang pertama adalah hukum moral. Dan yang termasuk dalam hukum moral adalah persembahan persepuluhan dan 10 perintah Allah yang ditulis Musa pada 2 loh batu di Gunung Sinai. Dan hukum moral ini masih berlaku sampai saat ini, saudara. Tetapi di dalam mentaati dan pelaksanaannya atau implementasinya, kedua hukum ini disertai adanya perubahan-perubahan, saudara. Dan nanti saya akan jelaskan bagaimana perubahan-perubahan tersebut. Karena pasti mengalami perubahan-perubahan, saudara. Karena kita semua sudah memasuki masa perjanjian baru. Saudara dan saya adalah sebagai anak-anak dari perjanjian baru dan kekal. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah sebagai pengantara dari perjanjian baru tersebut. Sedangkan untuk hukum yang kedua dan ketiga, yaitu hukum sipil dan hukum keagamaan, sudah tidak mengikat lagi dan tidak berlaku lagi, saudara, setelah memasuki masa perjanjian baru. Tetapi di dalam kitab Efesus 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kalau dikatakan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi mengapa di dalam kitab Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan kematian Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saya mau bilang saudara jangan confuse atau bingung dalam hal ini. Membatalkan hukum Taurat yang dimaksud adalah hukum keagamaan yang bersifat seremonial dan hukum sipil yang dibatalkan, saudara. Dan hukum keagamaan itu seperti apa contohnya? Seperti mempersembahkan korban anak domba, tabernakel atau bait Allah yang masih berupa building atau bangunan fisik. Dan hukum sipil sendiri adalah seperti tata cara hidup orang-orang Yahudi. Seperti contohnya, hukuman-hukuman bagi orang Yahudi yang melakukan pelanggaran seperti melanggar hari Sabat dan lain-lain. Dan aturan-aturan ini hanya berlaku pada perjanjian lama, saudara. Tetapi ketika Yesus telah mati, kedua hukum ini tidak berlaku lagi. Dan ketika Yesus Kristus sudah mati di kayu salib bagi dosa kita, maka Yesus sendirilah sebagai anak domba Paskah itu yang dikurbankan melalui tubuh dan darahnya yang kudus, tidak bercacat celah, yang dipersembahkan kepada Allah sebagai pendamaian bagi Allah dan manusia. Dan setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, bait Allah itu bukan lagi berupa building atau bangunan,
Tetapi bait Allah itu adalah tubuh manusia sendiri. Bait Allah itu adalah tubuh saudara dan saya. Maka firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam setiap hati saudara yang percaya dan beriman kepada Kristus. Dan Roh Allah telah dicurahkan bagi saudara dan saya setelah Yesus naik ke surga. Mari saudara kita lihat kitab Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi dulu pada masa perjanjian lama, hanya imam-imam besar dan nabi-nabi saja sebagai utusan Allah yang bisa bertemu dengan Allah, saudara. Dan untuk masuk ke ruang maha suci pun, hanya imam-imam besar dari Bani Lewi saja yang bisa masuk. Dan itu pun hanya sekali dalam setahun, saudara. Tetapi setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, saudara semua adalah sebagai anak. Dapat menikmati hadirat Allah, dapat mendengar suara Allah, dan menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Dan sedangkan hukum moral bagaimana, saudara? Mari saudara kita buka kitab Matius 5 ayat 17-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan ayat ke-19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajar segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi jelas ya saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Menggenapi artinya menyempurnakan, meneguhkan hukum Taurat itu sendiri. Yesus mau menunjukkan arti sesungguhnya kedatangan Dia ke dunia ini, dan Yesus mau menunaikan segala-galanya. Tentunya semuanya Yesus lakukan demi menggenapi rencana Allah atas dirinya bagi keselamatan manusia di dunia ini, saudara. Sesuai dengan kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak Yesus. Mari saudara kita lihat kitab Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi saat ini saudara dan saya sudah hidup dan diatur di dalam perjanjian baru. Karena saudara dan saya adalah anak perjanjian baru dan kekal, yang hidup berdasarkan iman, dibenarkan karena iman, hidup di dalam Roh Kristus yang menuntun dan berkuasa atas hidup saudara dan saya. Saudara dan saya bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di dalam hukum Kristus, hukum kasih, hidup yang berdasarkan iman kepada Kristus. Dahulu di masa perjanjian lama, zaman Musa, manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, saudara. Tetapi setelah Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga, manusia memasuki masa perjanjian baru. Manusia dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena hukum Taurat lagi, saudara. Sampai di sini jangan gagal paham ya, saudara. Jadi kita semua adalah keturunan secara rohani, secara iman kepada Kristus dari bangsa Israel. Artinya, saudara dan saya bukan keturunan secara biologis dari bangsa Israel. Hidup saudara dan saya telah dibenarkan karena iman kepada Kristus. Saudara dan saya telah menerima pembenaran dan kelayakan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan dimerdekakan oleh karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan mari saudara kita buka kitab Roma 3 ayat 28. Firman Tuhan berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi saudara dan saya naik level yang lebih tinggi lagi, lebih kudus lagi. Dari level hukum Taurat, naik kepada level iman, level roh. Naik kepada grade yang lebih tinggi lagi. Dari level hamba atau budak, naik menjadi level anak. Wow, luar biasa ya saudara. Nah, bagaimana dengan hukum moral?
Hukum moral tetap berlaku sampai saat ini, tetapi di dalam pelaksanaannya atau implementasinya pasti disertai adanya perubahan-perubahan di dalam pikiran, hati, dan roh kita semua. Dan yang mencakup hukum moral itu adalah yang pertama persembahan persepuluhan, yang kedua adalah hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah yang ditulis Musa pada 2 loh batu di Gunung Sinai. Saya akan bahas persembahan persepuluhan terlebih dahulu, saudara. Karena kita semua sudah memasuki masa perjanjian baru, maka persembahan persepuluhan yang berlaku bagaimana, saudara? Jadi actualnya tetap berlaku 10% ya. Karena ketika Tuhan datang kepada saya, Tuhan memberi perintah dan berfirman kepada saya, kamu harus memberikan perpuluhan di gereja. Jadi saya mau beritahu, perpuluhan tetap berlaku dan itu adalah perintah Tuhan, saudara. Dan khususnya anak-anak Kristen sudah mengetahuinya. Untuk apa fungsinya perpuluhan? Agar ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Berarti peraturan ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab penuh kepada Tuhan, bukan kepada gembala saudara. Karena jikalau seorang jemaat memberikan persembahan persepuluhannya dengan setia, bukankah Tuhan berjanji akan memberkati lumbungnya, membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya? Dan bukankah yang mendapat pahala dan upah di sorga adalah jemaat yang memberi dengan ikhlas itu sendiri? Kan gak mungkin seseorang yang memberi lalu upahnya yang menerima adalah temannya atau orang lain. Bukankah apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga? Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga? Jadi ketika saudara sudah hidup di bawah hukum Kristus, maka hukum kasih yang berlaku. Maka sesungguhnya persembahan persepuluhan pun sebenarnya tidak dibatasi, saudara. Jadi tergantung tingkat iman jemaat tersebut. Karena semakin tinggi iman seseorang atau jemaat, maka tingkat keikhlasan dan kerelaan dalam memberikan persembahan persepuluhan pun semakin tinggi dan tiada batas. Bukankah di dalam kitab Ulangan 6 ayat 5, firman Tuhan berkata, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Memang perpuluhan itu actualnya secara tertulis Tuhan perintahkan 10%. Tetapi karena kita semua sudah hidup di dalam kasih Kristus, maka peraturan-peraturan perpuluhan pun berjalan menurut kasih yang tidak terbatas. Bisa saja ada yang mau memberikan lebih dari 10%. Mungkin saja 15% atau 20%. Dan bahkan ada yang memberikan 90% buat Tuhan dan 10% buat pribadi. Dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal di dunia, saudara. Jadi saya mau beritahu, semua berjalan sesuai dengan ketulusan dan kerelaan jemaat Tuhan. Maka ini adalah tugas para hamba Tuhan untuk membimbing iman jemaat agar terus naik level, tidak stagnan imannya. Sehingga kerajaan Allah dapat diperluas luar biasa. Tetapi saya percaya, jikalau memang misi dan visi Allah yang dijalankan, maka Tuhan pasti akan menggerakkan anak-anaknya yang memiliki hati dermawan untuk mau dipakai hartanya bagi pekerjaan Tuhan, demi memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan sesungguhnya ini adalah menjadi karya daripada Roh Allah yang akan bekerja. Bukan kita, saudara, dan bukan manusia. Manusia atau hamba Tuhan hanya pelaksana saja. Tuhan yang menyediakan seluruhnya demi memperluas kerajaannya di dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa yang terhilang agar dilepaskan dari ancaman api neraka kekal. Karena kedatangan Yesus sudah dekat, saudara. Saya akan melanjutkan, saudara, membahas hukum Taurat 10 perintah Allah yang merupakan bagian dari hukum moral. Maka kita semua sebagai pengikut Kristus, anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan dan dimerdekakan hidupnya, yang bukan lagi statusnya budak atau hamba, tetapi sudah naik level menjadi status anak, dan Allah sebagai Bapa yang kita panggil ya Aba, ya Bapa. Maka di dalam menjalankan, menerapkan pelaksanaannya atau implementasinya dari 10 perintah Allah yang ditulis Musa di Gunung Sinai, maka akan disertai adanya perubahan-perubahan di dalam, yang pertama adalah pikiran, kedua hati, dan yang ketiga adalah roh. Saya akan bahas pada poin pertama, yaitu mentaati hukum Taurat 10 perintah Allah yang disertai perubahan di dalam pikiran. Artinya,
Saudara harus mengubah mindset atau pola pikir saudara bahwa ketika saudara dan saya mentaati dan melakukan hukum Taurat ini, saudara bukan memandang sebagai hukum yang sifatnya lahiriah, yang resmi lagi untuk memperoleh pengampunan dosa. Karena saudara dan saya sudah menerima pengampunan dosa itu. Dosa-dosa saudara sudah diampuni dan telah lunas dibayar melalui kematian Yesus di kayu salib. Tetapi saudara mentaati hukum tersebut sebagai suatu perintah dan guiding moral yang diberikan Allah kepada manusia, kepada saudara dan saya sebagai suatu hukum yang tetap tidak boleh dilanggar. Karena jika dilanggar, maka saudara dan saya telah berbuat dosa. Dan bukankah upah dosa adalah maut, saudara? Dan apa yang membedakannya, saudara? Dahulu pada masa perjanjian lama, jika seseorang melanggar hukum Taurat, maka ia akan menerima hukum rajam berupa lempar batu. Tetapi sekarang tidak ya saudara. Jika saudara bersalah, melanggar, dan saudara bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni saudara. Karena saudara sudah hidup di dalam hukum kasih Kristus, saudara sudah dibenarkan karena iman saudara kepada Kristus, dan saudara sudah dilayakkan dan diselamatkan oleh Kristus. Jadi di sini jika hukum kasih yang berlaku, maka kasih menempati tempat yang tertinggi saudara. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih yang tertinggi. Saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian baru dan kekal. Dan Yesus adalah pengantara dari perjanjian baru dan kekal tersebut. Yesus mati hanya satu kali untuk selama-lamanya, demi menebus dosa-dosa kita yang diakibatkan dosa nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, saudara. Dan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Paskah melalui tubuh dan darahnya yang kudus dan tidak bercacat dan tidak bernoda untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai pendamaian bagi Allah dengan manusia, dan juga untuk menyucikan hati nurani kita semua dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita semua, saudara dan saya, dapat beribadah kepada Allah yang hidup melalui roh kita, saudara. Jadi sekali lagi saya tekankan, saudara dan saya taat dan melakukan hukum Taurat bukan untuk menerima pengampunan dosa, tetapi memandang hukum Taurat adalah sebagai perintah dan tuntunan atau guiding moral dari Allah kepada manusia. Jadi mentaati hukum Taurat pada konsep perjanjian lama berubah menjadi mentaati hukum Taurat pada konsep perjanjian baru. Dan status saudara dan saya bukan budak atau hamba lagi, tetapi telah berubah menjadi anak. Dahulu pada zaman Musa, bangsa Israel pada saat itu adalah sebagai umat kesayangan Allah, biji mata Allah. Sekalipun mereka adalah budak atau hamba, maka pada saat itu hanya orang-orang pilihan atau nabi-nabi saja atau imam-imam besar yang boleh berhubungan dengan Allah. Tetapi kini saudara dan saya setelah statusnya menjadi anak, maka saudara dan saya memiliki hak untuk menikmati berkat-berkat, menikmati janji-janji Allah sebagai anak dan bukan hamba lagi. Saudara dan saya adalah anak-anak dari perjanjian baru dan kekal tersebut. Dan janji-janji itu apa saudara? Yang pertama adalah saudara menjadi ahli-ahli waris dari kerajaan sorga. Yang kedua, saudara menerima kuasa dari Allah karena saudara adalah anak-anak Allah. Ketiga, saudara menerima jaminan keselamatan hidup kekal di sorga. Dan keempat, saudara menerima reward dan penghargaan dari Allah waktu hidup di dunia maupun setelah di sorga. Mari saudara kita buka kitab Roma 8 ayat 14-15. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan pada Roma 8 ayat 17 firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena saudara dan saya sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, Allah Bapa memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, kepada setiap individu untuk menentukan pilihan hidupnya, mau pilih jalan sempit atau lebar, mau pilih surga atau neraka. Saudara sendiri yang menentukan hidup saudara. Jadi bukan berarti mentang-mentang saudara sudah ditebus dosanya oleh Yesus, saudara sudah menjadi orang yang diselamatkan,
Lalu saudara berpikir, sekali selamat, tetap selamat. Sekalipun saudara berbuat dosa, ya nggak bisa ya saudara. Itu adalah konsep keselamatan yang salah total. Konsep keselamatan yang benar adalah saudara dan saya harus tetap hidup di dalam kekudusan. Karena Allah kita adalah kudus, bahkan maha kudus. Jadi saudara juga harus kudus. Harus kudus dan tetap berkenan bagi Allah sampai saudara dan saya dipanggil pulang oleh Bapa ke sorga. Lalu saudara mengatakan, kalau saya buat dosa kan tinggal minta ampun. Toh Tuhan pasti ampuni saya. Iya benar saudara. Tuhan maha pengampun. Tuhan pasti mengampuni saudara. Tapi apakah saudara dengan bermain-main dengan dosa terus saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan sebagai orang yang sudah dilayakkan hidupnya? Tentunya saudara sendiri yang akan menerima konsekuensi dan resiko dari perbuatan dosa saudara. Dan resiko itu apa saja saudara? Yang pertama, semakin lama naik ke gunung Tuhan. Yang kedua, saudara semakin lama menerima janji-janji Tuhan. Yang ketiga, saudara semakin lama menerima kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan sediakan karena umur saudara semakin tahun semakin bertambah. Dan yang keempat, maut mudah menghampiri saudara. Dan yang kelima, integritas seseorang di hadapan Tuhan dan manusia semakin buruk dan rendah. Contoh, integritas yang buruk dan rendah di hadapan Tuhan. Seperti seseorang yang menyembah berhala, berzina dengan kuasa iblis, mengadakan ritual-ritual mistis, melakukan santet, guna-guna, teluh, dan bukankah seseorang semakin buruk dan rendah integritasnya di hadapan Tuhan? Tetapi manusia tidak mengetahui perbuatan mereka, dan hanya Tuhan yang mengetahuinya, saudara. Dan contoh integritas yang buruk dan rendah di hadapan manusia, yaitu seseorang yang melakukan penipuan, menjebak seseorang, melakukan pembunuhan, mencuri, melakukan pelecehan seksual, berbohong, bersaksi dusta, mengambil yang menjadi hak orang lain, selingkuh, mengambil istri orang lain, mengambil suami orang lain, fitnah, mengadu domba. Bukankah ini membuat integritas seseorang menjadi buruk dan sangat rendah di hadapan manusia, bukan? Mungkin seseorang berpikir jika ia berbuat salah, kesalahannya tidak akan diketahui. Alam roh tidak dibatasi ruang dan waktu, saudara. Sewaktu-waktu lambat atau cepat pasti akan diketahui. Karena itu adalah salah satu pekerjaan iblis yang akan membongkarnya, saudara. Dan seseorang yang hidup di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh pun Tuhan bisa memberitahu. Dan saya akan bahas poin kedua, yaitu mentaati hukum Taurat. 10 perintah Allah yang disertai dengan perubahan-perubahan di dalam hati. Artinya, ketika Yesus menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan kepada anak-anaknya di bumi ini, maka Roh Kudus berdiam dan tinggal di dalam setiap hati yang percaya kepada Kristus. Kita lihat kitab 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup saudara bukan milik saudara lagi, tetapi Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara. Roh Allah yang menolong, menghibur, dan menuntun saudara, agar saudara tidak salah melangkah. Saudara diberi kepekaan. Oleh karena itu, saudara harus menjaga kesucian tubuh, jiwa, dan roh saudara. Karena tubuh saudara adalah bait Allah. Dan pada zaman Musa, perjanjian lama, Roh Allah tidak ada di hati manusia, saudara. Tubuh manusia bukan bait Allah, tetapi bait Allah masih berupa building, bangunan, tabernakel yang dibuat Musa. Tetapi sekarang, saudara dan saya dapat membangun hubungan dengan Allah Bapa langsung melalui perantara Yesus Kristus. Saudara bisa menikmati hadirat Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah, dan itu sesuai tingkat iman saudara. Jadi, ketika saudara dibaptis, saudara menerima pewahyuan dari Roh Kudus, dan saudara memiliki iman pelataran luar. Lalu saudara diproses, mengalami ujian hidup, naik kelas, saudara menerima pewahyuan dari Yesus Kristus langsung. Dan di sini saudara memiliki level iman ruang suci. Lalu saudara diproses lagi, mengalami ujian hidup, naik level, naik kelas, saudara menerima pewahyuan langsung dari Allah Bapa di surga. Dan saudara memiliki iman di level ruang maha suci. Maka seseorang yang sudah hidup di dalam roh, maka ia tidak boleh bersahabat dengan roh-roh dunia lagi, yaitu roh-roh yang miskin dan lemah, karena dapat melemahkan iman kepercayaan seseorang kepada Kristus dan merintangi doa-doa saudara kepada Tuhan. Hidup di dalam roh, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah dalam segala aspek kehidupan saudara. Maka dikatakan peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara, saudara.
Dan ketika kita sudah masuk pada masa perjanjian baru, peperangan kita bukan secara fisik lagi, tapi peperangan secara rohani, saudara. Maka perlengkapan senjata yang diperlukan adalah iman yang teguh, hidup kudus, dan melakukan firman Tuhan. Berbeda pada masa perjanjian lama, zaman Musa, peperangan yang dilakukan masih secara fisik, sehingga senjata yang digunakan pun secara fisik, saudara. Misalnya contoh, Daud ketika melawan Goliat, Daud masih menggunakan ketapel. Dan pada poin ketiga, saya akan bahas yaitu mentaati hukum Taurat yang disertai dengan perubahan dalam roh. Artinya, ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, Roh Allah dicurahkan, saudara percaya dan menerima Yesus sungguh-sungguh, saudara melakukan dan menghidupi firman Tuhan, maka Roh Allah yang menuntun hidup saudara. Saudara tidak hidup di dalam kedagingan lagi, tetapi saudara hidup dalam roh. Karena barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, dan siapa yang menabur dalam roh akan menuai kekekalan. Saudara tidak bersahabat dengan roh-roh dunia lagi, tetapi saudara menghasilkan buah-buah roh, seperti kasih, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, sukacita, dan saudara melihat segala sesuatu bukan lagi dari yang terlihat, bukan dari kacamata dunia, tetapi saudara melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, dari yang tidak terlihat. Dan Tuhan berfirman kepada saya, janganlah melihat seseorang dari yang terlihat, tapi lihatlah roh yang di belakangnya, roh yang mengendalikan orang tersebut. Karena ketika Lucifer dan sepertiga malaikat sudah Allah campakkan ke muka bumi ini, roh manusia yang suam-suam kuku yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus, roh mereka mulai dikendalikan oleh Lucifer, sehingga manusia muda jatuh di dalam dosa. Maka seperti Yesus katakan ketika menderita di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, mengapa Yesus berdoa dan berkata seperti yang saya sebutkan tadi, saudara? Karena Yesus tahu apa yang dilakukan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala, sampai memfitnah dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh dan disalib. Bahkan Yesus harus disiksa dengan keji, tanpa peri kemanusiaan, oleh tentara-tentara Romawi. Dan pada saat itu Yesus tahu apa yang menyebabkan mereka semua tega melakukan itu kepada Yesus yang tidak bersalah. Dan Yesus tahu ada roh jahat atau kuasa iblis yang telah mengendalikan roh mereka semua. Dan roh jahat itu apa saja, saudara? Yaitu roh iri hati, roh fitnah, roh pembunuh, roh kebencian yang menguasai mereka pada saat itu. Sehingga karena roh-roh dunia itulah yang membuat Yesus harus menderita, disiksa, tanpa peri kemanusiaan. Begitu juga saudara, saudara harus meneladani sikap Yesus. Bagaimana Yesus sesungguhnya datang ke dunia ini adalah untuk melaksanakan kedua hukum kasih ini, yaitu, saudara mari kita lihat kitab Markus 12 ayat 29 sampai 31, firman Tuhan berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan kita Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan apa bukti Yesus telah melakukan dan melaksanakan hukum yang terutama tersebut, saudara? Yesus telah melakukan semua yang diperintahkan Allah Bapa. Termasuk Yesus sudah diberitahukan oleh Allah bahwa ia akan menderita, mati, dan bangkit, dan naik ke surga. Dan Yesus sendiri telah menubuatkan dan menyampaikannya kepada muridnya bahwa Yesus akan pergi. Dan Yesus telah melakukan semua kehendak Bapa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan penuh dengan ucapan syukur, saudara. Dan Yesus telah menggenapi rencana Allah. Dan apa bukti Yesus telah melakukan dan melaksanakan hukum yang kedua? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adalah Yesus telah mengampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat oleh semua orang-orang Yahudi yang merancang jahat terhadap Yesus, yang menyiksa dan membunuh Yesus. Dengan Yesus mengatakan,
Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, saya mau beritahu, sesungguhnya inilah yang menjadi maksud dan rencana Allah di dalam mengutus Yesus putra sulungnya, bahwa dengan Yesus Kristus telah melakukan dan melaksanakan kedua hukum kasih tersebut, maka Yesus sesungguhnya telah menggenapi hukum Taurat. Itulah maksud kedatangan Yesus ke dunia ini, saudara. Dan jika saudara telah melakukan ini, maka sesungguhnya saudara dan saya telah masuk ke dalam rencana Allah dan telah melakukan kehendak Bapa. Dan saudara dan saya telah menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Seperti juga apa yang telah Yesus lakukan ketika hidup di dunia ini. Menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Yesus Kristus telah melakukan terlebih dahulu kedua hukum kasih ini. Dan sesungguhnya untuk itulah Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, saudara. Dan bukankah saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus? Dan saya berdoa agar saudara-saudara semua dimampukan oleh Roh Allah di dalam melakukan kedua hukum kasih ini dan hidup di dalam kekudusannya. Dan di dalam merealisasikan dan memberikan persembahan persepuluhan pun, saudara memandang sebagai suatu tanggung jawab saudara kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau gembala gereja saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.